Jadi nikmat itu bukan cerita sesuatu yang enak, nyenengin. Bukan itu dalam agama. Sebab nikmat itu sesungguhnya yang disebut nikmat adalah perkara yang bisa menambahkan ketinggian derajat Anda. Apa saja yang bisa menghantarkan seseorang menuju ketinggian derajat, itulah disebut dalam bahasa agama namanya nikmat. Ada orang kelas 1 SD bilang sama gurunya, "Pak Guru, hindarkan kami dari ujian." Kata guru, "Baik." Temennya naik kelas 2, kita kelas, kenapa enggak ujian? Tahun besok lagi. "Pak Guru, hindarkan kami dari ujian." Teman kita kelas 3, kita kelas, sampai teman kita sarjana, kita kelas, kenapa? Nah, iya, minta dihindari dari ujian. Orang ujian itu bakal meninggikan derajat. Ujian itu. Jadi jangan alergi sama ujian. Maka ada seorang wali, dia difitnah macam-macam sama orang yang dekat dengan dia. Lalu si wali ditegur, "Wali, apakah engkau ngangkat tangan disumpahin biar mampus, biar mati?" Kata si wali, "Enggak perlu, kita fokus aja ibadah." Lah orang kayak begitu busuknya mulutnya. Kata wali, "Enggak perlu." "Emang apa?" Kata wali, "Sini." Diajak ke belakang rumahnya. Ada jambu yang pada rontok. "Ini apa ini?" "Jambu." "Kenapa rontok?" "Busuk." "Enggak perlu pusing-pusing dijatuhin. Yang busuk mah jatuh sendiri. Ngapain ngangkat-ngangkat tangan?" Begitu yang busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa in qulta amatara, amatara, Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina, amin. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini masih berbicara tentang pentingnya syukur dalam hidup dan kehidupan seorang hamba. Pada materi di mana letak kesyukuran itu? Apakah kesyukuran itu adanya pada nikmat saja, ataukah kesyukuran itu pada cobaan hidup juga dan kesulitan juga? Artinya, apakah yang harus disyukuri yang nyenangin doang, ataukah
yang nyenengin juga kudu syukur, yang tidak nyenengin di hati juga kudu syukur. Bila itu pertanyaannya, kata Imam Ghazali, ulama memang berbeda. Tapi guru kami Abu Bakar Al-Warraq radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwa kesulitan-kesulitan dunia itu merupakan perkara yang mana seorang hamba mesti mensyukuri di balik kesulitan yang menimpa pada dirinya. Jadi seorang hamba yang pengen mulia derajatnya, kudulah bersyukur bukan saja pada yang enak, tapi juga pada yang enak. Kudu bersyukur bukan saja pada yang nyenengin, tapi juga kudu bersyukur pada yang musingin. Sebab kesulitan-kesulitan dunia, kalaulah paham hikmah di baliknya, maka si hamba pastilah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya orang yang sakit kemudian disuntik oleh dokter, tentu sakit. Dimasukin obat oleh dokter ke dalam jarum, ditusukin pada badannya, itu juga sebetulnya sakit. Tapi kudu bersyukur, sebab sakit ini, di balik sakit ini ujungnya nanti sehat. Kalau sehat dia bisa bergerak kemana-mana. Maka disuntik itu harus terima kasih. Bahkan ama yang nyakiti nyuntik bagi duit. Bagi duit nggak Bang Adi? Bagi. Padahal dia nyakitin kita sampai darah keluar. Kenapa? Di balik sakit ini ada nikmat. Di balik sakit itu ada nikmat. Begitulah ujian-ujian hidup. Meski pada lahiriahnya kita tidak menyukai, tapi kalau memahami hakikatnya, ketika Allah munculkan hikmah di balik ujian, kita bakal memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bersyukur sama Allah yang telah memberikan kesulitan, karena di balik itu banyak hikmah. Sehingga kata Abu Bakar Al-Warraq, kesulitan hidup itu termasuk perkara yang mana seorang hamba kudu bersyukur sama Allah atas kesulitan itu. Kudu bersyukur atas kesulitan itu. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian itu dengan menyampaikan bukti-bukti, dalil-dalil betapa pentingnya bersyukur ketika ditimpa musibah, karena di dalamnya ada nikmat. Yang pertama, ama taro anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa hamidallaha wa syakarahu ala syada'id kasyukrihi ala masarri. Kata Imam Ghazali, tidakkah kau perhatikan betapa baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam selalu memuji-muji Allah, selalu bersyukur kepada Allah ketika ditimpa cobaan-cobaan, seperti bersyukurnya Rasulullah ketika mendapatkan kesenangan-kesenangan. Tidak ada yang muncul pada Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sebagai keluhan. Betapa Nabi saat di Taif dilemparin batu, Nabi tidak ada yang namanya marah-marah sama Allah. Salah gua apa ya Rabb? Kan gak udah ibadah kalau kita begitu. Udah sedekah, udah duha, udah sholat tasbih, udah baca sholawat, udah sholat hajat. Ngapa kalau kita? Nabi enggak. Dilemparin batu, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni ila ba'idin yatajahamni am ila qaribin man laqtahu amri illam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udhu binuri wajhika alladhi asyraqat lahu dhuluman wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi ghadabuk aw yahulla alayya sakhatuk lakal uqba hatta tardu fala hawla wala quwwata illa billah. Nggak ada Nabi nyela-nyela Allah, maki-maki orang Taif, enggak. Padahal Nabi bukannya disambut ke Taif, malah disambit. Betapa Nabi bersyukur sama Allah atas kesulitan, sebagaimana Nabi bersyukur atas kemudahan. Dalam satu doanya Nabi, kata Imam Ghazali, Nabi pernah bersabda, alhamdulillah ala masa'a wa sar. Terima kasih ya Allah atas kesedihan dan kesenangan yang diberikan kepadaku. Baik. Ama kesedihan Nabi senang, ama kesenangan Nabi lebih senang. Karena wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah, takdir yang enak, yang enak dari Allah yang maha baik. Enggak mungkin Allah tidak baik sama kita. Jadi Nabi terima kasih sama Allah, baik itu enak atau enak. Selalu memanjatkan puji sama Allah, selalu sholat sampai kakinya bengkak, padahal kesulitan demi kesulitan menimpa pada Nabi. Bukankah ini satu pertanda bahwa Nabi ngasih isyarat kesulitan dunia itu termasuk perkara yang seorang hamba kudu bersyukur kepada Allah bila mengenal tentang hikmah di balik setiap musibah yang menimpa. Kalaulah tidak diampuni dosa, diangkat derajat, apakah enggak semuanya itu bagus bagi si hamba? Maka Nabi bersyukur Allah dalam suka maupun duka. Nabi bersyukur sama Allah dalam keadaan enak atau enak. Nabi bersyukur sama Allah dalam keadaan menyenangkan maupun keadaan memusingkan. Tidak pernah berhenti
memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah. Bukankah ini pertanda bahwa Nabi memberi isyarat setiap kesulitan jangan dicaci maki, tapi disyukuri. Pasti ada hikmah di balik kesulitan yang menimpa. Kedua, betapa Allah jelaskan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jangan-jangan kau tidak menyukai sesuatu padahal itu bagus. Ngapa dia bisa ujug-ujug jadi cawapres? Mungkin itu bagus buat kita. Jadi jangan marah-marah. Ngapa? Boleh aja. Begitu. Boleh aja. Kan kita nggak paham rahasia Allah. Begitu rahasia. Begitu. Oh, ujungnya mau dicopot jabatan ketua MK. Begitu. Jadi kita jangan mikirin MK sono, MK yang atunya lagi mikirin kiamat. Ini nih kudu beribadah dengan benar dalam hidup. MK mikirin kiamat. Kudu berbekal yang benar. Kata Allah, asa an takrahu syai'an. Jangan-jangan ente membenci sesuatu padahal itu bagus buat ente. Kata Imam Ghazali, Allah bila menyebutkan kata khairun, itu maknanya bukan sekedar baik, banyak kebaikan-kebaikan yang di luar nalar kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Khairun, Allah yang ngomong. Kata Imam Ghazali, bila Allah yang ngomong khair, maka isi kebaikannya banyak di luar jangkauan pikiran kita. Banyak hikmah dari setiap kesulitan yang menimpa. Banyak hikmah dari kesulitan yang menimpa. Tadinya enggak ngerti mancing gara-gara corona, mancing mulu. Ngerti joran juga, dagang joran. Begitu. Jadi kita enggak paham. Di balik kesulitan itu mesti ada kebaikan. Ada kebaikan yang banyak yang kita tidak mengerti sekarang, tapi nanti tiba waktunya akan mengerti. Karena Allah jelaskan dalam Al-Quran, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Jangan-jangan kita tidak menyukai sesuatu, tapi Allah jadikan pada sesuatu yang tidak kita sukai kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kata Imam Ghazali, wa ma sammahu Allahu khairan fahuwa aksaru mimma yablughuhu wahmu. Apa yang Allah sebut kata kebaikan itu bukan satu, tapi kebaikan demi kebaikan dari apa yang tidak sampai kita punya pikiran. Saking banyaknya kebaikan kita nggak paham, begitu, nggak paham, begitu. Karena kita nggak paham. Kata Imam Ghazali, wa mimma yu'akkidu hadzal qaul, di antara pandangan pemikiran yang menyokong pendapat ini bahwa kesulitan pun kudu disyukuri. Ini sebetulnya bukan kelas kita, ini berat kita.
Kesulitan kudu bersyukur tuh berat. Kelas kita mau kudu sabar. Tapi ilmu kudu mencapai itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit yang pangkatnya syakur. Syakur tuh kalau kesulitan juga terima kasih. Dikit yang kayak gitu. Yang pangkatnya syakur. Kalau syakir dagang untung terima kasih itu mah banyak begitu. Rugi terima kasih dikit ada. Tapi ada pandangan ini tidak bisa kita nafikan. Orang-orang yang kelas keimanannya tinggi. Mana di antara dalil penunjangnya yang nyokong bahwa yang disebut nikmat, kata Imam Ghazali, nikmat itu bukan sekedar ungkapan tentang kelezatan dan hal-hal yang diselerai oleh jiwa. Tapi nikmat sebetulnya apa saja yang bisa meninggikan derajat, itulah nikmat. Jadi nikmat itu bukan cerita sesuatu yang enak, nyenengin. Bukan itu dalam agama. Sebab nikmat itu sesungguhnya yang disebut nikmat adalah perkara yang bisa menambahkan ketinggian derajat Anda. Apa saja yang bisa menghantarkan seseorang menuju ketinggian derajat, itulah disebut dalam bahasa agama namanya nikmat. Apa aja. Maka bila orang itu diberi kesulitan dan kesulitan itu diantara hikmahnya ngampunin dosa biar tinggi derajat dia, itu kesulitan nikmat. Karena kesulitan bukan berbicara, nikmat bukan berbicara yang enak. Tapi nikmat hakikatnya apa saja yang menghantarkan seorang hamba untuk meraih ketinggian derajat. Jadi apa saja yang bisa membuat derajat itu jadi tinggi, itulah disebut nikmat. Karena itu ketinggian derajat, nikmat dalam bahasa Arab maknanya ziyadah, bertambahnya derajat. Maka kesulitan akan menambahkan derajat, itu juga nikmat. Begitu kesulitan, maka karena bersyukur dengan kesulitan yang berat, maka Nabi dicintai oleh Allah. Asyaddukum bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujian hidupnya Nabi, tapi mereka bersyukur, makanya dicintai oleh Allah. Kalau kita jadi tentara, disuruh kerindam, tiarap, ada duri-duri, udah syukuri aja, ujungnya bakal naik pangkat. Kalau disuruh ke lido, nah ini mau naik pangkat, sudah sekolah. Jadi ujian hidup itu bukan untuk menghinakan, tapi ujian itu untuk memuliakan kita. Jangan berdoa, Tuhan hindarkan kami dari ujian. Jangan. Kalau ini namanya tindakan bodoh. Ada orang kelas 1 SD bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Kata guru, baik. Temennya naik kelas 2, kita kelas
kenapa enggak ujian? Tahun besok lah. Pak Guru, hindarkan kami dari ujian. Teman kita kelas 3, kita kelas, sampai teman kita sarjana, kita kelas. Kenapa? Nah, iya, minta dihindari dari ujian. Orang ujian itu bakal meninggikan derajat. Ujian itu. Jadi jangan alergi sama ujian. Lagian juga dunia ini negeri ujian. Kalau kita nggak pengen ikut ujian, jangan hidup. Kalau kita hidup di dunia, ya kudu ikut aturan dunia. Di mana di dunia ini ujian. Nah, kita kudu pandai ngadepin ujian. Kalau nggak pandai, bahaya. Teman kita bilang, dulu saya pernah main ke rumah Pak Anu. Kalau saya lagi stres, saya main ke rumah dia. Sekarang enggak. Kenapa? Dianya udah stres. Dianya udah stres. Jadi saya juga kagak begitu. Karena dia diem aja di rumah, maka dia kagak tahu. Dianggap dirinya doang yang dapat ujian. Coba dong keluar rumah, ngobrol sama temennya. Pas ngobrol sama temennya, di hatinya ngomong, gua kira gua doang, mendingan gua kalau begini. Di hati gitu, tapi di mulut mau enggak. Di hati masih mendingan gua dibanding dia, begitu. Gitu. Ketika dia ngobrol aja di gardu, kongres, kongko, ora beres. Begitu, ora beres. Begitu. Maka saudara, nikmat itu meninggikan derajat. Ujian itu meninggikan derajat. Kesulitan itu meninggikan derajat. Nah, sebutan kata nikmat, pengertiannya apa saja yang menghantarkan seorang hamba meraih ketinggian derajat. Bila kita paham ini, kata Imam Ghazali, bila kesulitan itu, cobaan demi cobaan yang mendera dan menimpa Anda, menjadi sebab Allah tinggikan derajat Anda sebagai hamba Allah, Allah muliakan Anda di mata Allah, maka hakikatnya kesulitan itu adalah nikmat yang kudu disyukuri. Hakikatnya cobaan itu adalah nikmat. Enak karena kita kurang paham cara mengelolanya. Kalau paham jadi enak. Begitulah orang-orang yang kelasnya waliullah, namanya peselancar. Peselancar itu dalam dunia spiritual namanya wali. Dalam dunia spiritual, peselancar tuh ombak makin gede, makin nangis, makin girang. Karena ujian makin tinggi itu makin banyak kenikmatan yang ada bagi peselancar. Bagi kita yang belum kelasnya, enak, puyeng, begitu. Baru lihat ombak aja udah gemeter, belum nyebur udah gemeter karena kita nggak paham. Waliullah dalam ujian tuh biasa dalam hidup, biasa aja ujian itu dalam hidup para wali-waliullah. Maka ada seorang wali, dia difitnah macam-macam sama orang yang dekat dengan dia. Lalu si wali ditegur, wali, apakah engkau ngangkat tangan disumpahin biar mampus, biar mati? Kata si wali, enggak perlu, kita fokus aja ibadah. Lah orang kayak begitu busuknya,
mulutnya. Kata wali, enggak perlu. Emang apa? Kata wali, sini. Diajak ke belakang rumahnya. Ada jambu yang pada rontok. Ini apa ini? Jambu. Kenapa rontok? Busuk. Enggak perlu pusing-pusing dijatuhin. Yang busuk mah jatuh sendiri. Ngapain ngangkat-ngangkat tangan? Begitu. Yang busuk mah jatuh sendiri. Begitu. Kalau yang bagus ngangkot, Mas. Begitu. Ujian begitu peselancar. Begitulah orang-orang yang mengadakan perjalanan spiritual. Meski pada zahirnya kesulitan itu menyedihkan, pada zahirnya, akan tetapi secara hakikat bila kesulitan itu akan menambah tingginya derajat seorang hamba. Kesulitan itu akan menambahkan kemuliaan seorang hamba di mata Allah. Maka itu sebetulnya bukan kesulitan. Maka bila kita faham bahwa Nabi itu pribadinya rahmat, innama ana rahmatul muhda, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untuk semesta alam. Di mana rahmatnya? Ujian nggak ada berhenti sama Nabi, tapi Nabi nggak berhenti memuji sama Allah. Inilah rahmat. Lahir bapak udah mati, 6 tahun emaknya mati, yatim piatu, ikut kakek-kakeknya mati juga. Sampailah umur 25 tahun nikah umur 25 tahun Nabi dengan Siti Khadijah. Lalu kemudian Siti Khadijahnya mati lagi, kudu ngurusin anak, jadi duda. Begitu. Biar apa ini? Biar matang. Ujian-ujian pas umur 40 baru dilantik menjadi Rasul. Karena umur ini namanya umur kematangan. Kalau di bawah 40 biar kata mimpin, belum matang, masih labil dia. Jangan dicatat. Jangan dicatat. Ujian ini itu menimpa pada Nabi, tapi Nabi dihadapinya dengan memuji Allah. Maka Nabi itu dari ujung pala sampai ujung kaki sebagai rahmat. Nabi itu rahmat. Nabi itu enak? Enggak. Itu di maulid yang diceritain yang enak-enak, yang puyengnya kagak didongengin, puyeng. Jadi duda ngurusin anak 6. Begitu, 6 dari Siti Khadijah. Laki 2, perempuan 4. Kudu ngajar, kudu ini, kudu ngurus anak. Berhasil tuh Siti Fatimah jadi perempuan hebat, duda. Masa kita ada bini, ada ini, kita nggak berhasil, kudunya kita. Tapi ujian itu dinikmati oleh Nabi. Ujian itu. Karena itu kata Imam Ghazali, bila kesulitan itu pada hakikatnya menjadi media peninggi derajat seorang hamba, maka sebetulnya ujian itu merupakan nikmat secara hakikat. Meski secara lahiriah namanya ujian, tapi hakikatnya nikmat. Pahami ini, fa'lam bidzalika muwaffaqan. Camkan ini, pahami ini. Kalau ini paham, Allah berikan taufik kepada Anda. Begitu. Tinggal kita nanya sama yang ngaji, udah paham belum? Udah, ya udah, kalau udah segini aja ngajinya. Saya nyari paham doang kan. Iya, ada acara kok nanti. Iya, segini aja. Wallahu a'lam bishawab. Udah ya. Iya, udah.